sekaligus dosen pembimbing 1 saya, Ibu Triase STMkom selaku Sekretaris Prodi Sistem Informasi sekaligus dosen pembimbing 2 saya, Bapak Irwan Padli Nasution MMMkom selaku penguji 1 saya, dan Bapak Fahriza STMkom selaku penguji 2 saya, dan Bapak Suendri Mkom serta Bapak Ali Ikhwan Mkom dan teman-teman sekalian. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan hasil proposal skripsi saya yang berjudul Data Mining pada Penerapan Algoritma Siemens dalam menentukan penerima beasiswa UPZ pada UIN Sumatera Utara Medan. Selanjutnya saya akan memaparkan sekilas tentang data mining. Data mining merupakan salah satu teknik yang menjalankan satu atau lebih teknik statis, matematika, kecerdasan, dan machine learning. Tujuan data mining ini sendiri ialah menggali informasi ataupun mengidentifikasi informasi baru yang berguna yang tersembunyi di dalam sebuah tumpukan data yang besar. Selanjutnya sekilas tentang UPZ. UPZ atau Unit Pengumpulan Zakat ialah lembaga amil zakat yang dibentuk oleh UIN Sumatera Utara Medan dalam rangka menghimpun dana zakat dari para pegawai serta seluruh ASN yang ada di UIN Sumatera Utara Medan. Dana ini nantinya akan dialokasikan untuk bantuan beasiswa bagi mahasiswa UIN Sumatera Utara Medan. Selanjutnya adalah latar belakang masalah pada penelitian ini. Saat ini dalam penentuan penerima beasiswa UPZ UIN Sumatera Utara Medan masih dilakukan secara manual. Dilansir, sedangkan dilihat dari berita online, yaitu Anissa Daily, data mahasiswa pendaftar UPZ periode kedua itu mencapai 1.246, sedangkan yang menerima 520 mahasiswa. Dengan banyaknya jumlah pendaftar pada UPZ ini, tentu tidak akan efektif jika dilakukan seleksi secara manual. Hal ini karena panitia bakal sulit untuk memprediksi mahasiswa yang layak untuk mendapatkan beasiswa, serta panitia tidak mengenal langsung mahasiswa calon penerima beasiswa UPZ tersebut, sehingga dikhawatirkan beasiswa ini tidak tepat sasaran bagi penerimanya. Oleh karena itu, masalah ini dapat diselesaikan dengan penerapan teknik data mining. Pada penerapan teknik data mining akan digunakan untuk menentukan pengelompokan data mahasiswa yang layak, tidak layak, dan dipertimbangkan untuk mendapatkan beasiswa UPZ UIN Sumatera Utara Medan dengan menggunakan algoritma Siemens. Algoritma Siemens ini sendiri merupakan metode pengelompokan yang non-hierarki yang dapat mempartisikan data ke dalam bentuk klaster pada karakteristik yang sama ke dalam satu klaster. Selanjutnya ada batasan masalah. Batasan masalah dalam penelitian ini ialah data yang diambil adalah data mahasiswa UIN Sumatera Utara Medan tahun 2019 sampai 2017 yang diperoleh dari Pustipada UIN Sumatera Utara Medan. Kriteria yang akan digunakan yaitu jumlah penghasilan orang tua, jumlah tanggungan orang tua, pembayaran listrik, pekerjaan orang tua, serta prestasi mahasiswa. Bahasa yang digunakan ialah bahasa pemrograman PHP versi 5.6. Output yang akan dihasilkan ialah hanya menampilkan perhitungan algoritma Siemens dan hasil pengelompokan kelayakan mahasiswa penerima beasiswa UPZ. Tujuan dari penelitian ini untuk menerapkan data mining menggunakan algoritma Siemens dalam menentukan penerima beasiswa UPZ UIN Sumatera Utara Medan, serta membangun sebuah sistem berbasis web dalam menentukan penerima beasiswa UPZ UIN Sumatera Utara Medan. Adapun metode penelitian dalam penelitian kali ini ialah tempat penelitiannya pada UPZ UIN Sumatera Utara Medan. Metode pengumpulan datanya yang pertama observasi. Observasi akan dilakukan pengamatan langsung terhadap UPZ, melihat data-data mahasiswa yang telah lulus. Selanjutnya wawancara. Wawancara diadakan pada UPZ dengan Bapak Sekretaris UPZ yaitu Bapak Abdullah Siha mengenai kebijakan berjalannya UPZ serta kesulitan-kesulitan yang dihadapi UPZ saat melakukan penyeleksian mahasiswa. Selanjutnya ada studi pustaka.
Studi pustaka ini ialah mengumpulkan rujukan-rujukan seperti jurnal serta buku-buku yang berkaitan dengan penelitian ini. Adapun jenis data ialah yang pertama data primer dan data sekunder. Metode pengembangan sistem pada penelitian ini menggunakan prototype. Tahapannya ialah analisis kebutuhan sistem, selanjutnya desain sistem, pengujian sistem, serta implementasi. Tahap awal dalam pengembangan sistem ialah analisis kebutuhan sistem. Data mahasiswa yang didapat dari Pustipada UIN Sumatera Utara Medan akan diolah dan akan diterapkan ke dalam teknik data mining. Selanjutnya, ide ataupun sistem yang akan dibangun nantinya akan didesain melalui model proses, kemudian desain database dan desain interface yang akan digunakan oleh end user nantinya. Selanjutnya ada pengujian sistem. Pengujian sistem ini menggunakan pengujian black box. Pengujian ini bertujuan untuk melihat kesalahan-kesalahan yang akan terjadi pada sistem. Setelah semuanya selesai, tahap selanjutnya ialah implementasi. Tahap ini tahap yang sistem sudah siap dioperasikan oleh end user. Sekian dari presentasi saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada Ibu Triasa selaku moderator. Terima kasih kepada Sri Astuti yang sudah mempresentasikan proposal skripsinya. Selanjutnya akan saya berikan kepada yang penguji satu, yaitu yang paling kita Muhammad Irfan Nasution, STM MMkom, dosen Prodi SI yang paling kita banggakan. Kepada Bapak dipersilahkan. Halo Pak Irwan. Halo. Tes Pak Irwan. Halo. Coba di Japri Bu Asef, Pak Irwannya. Tapi Pak Irwan aktif itu. Ya. Ya. Atau yang itu ya. Saya langsung aja kepada Pak Fariza ini. Langsung apa? Pak Fariza. Pak Fariza. Halo. Dengar. Oke. Karena Pak Irwan Patli belum kelihatan, kita langsung saja kepada pembimbing penguji 2, dosen yang sangat kita hormati, dosen Prodi SI, yaitu calon Dr. Muhammad Fariza STMkom. Kepada Bapak dipersilahkan. Silakan Pak. Baik, terima kasih. Saya ucapkan kepada host Ibu Sekprodi kita yang telah memberikan kesempatan. Saya taruh piringnya dulu ya. Ya, alhamdulillahirrahmanirrahim. Salatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Saya hormati sama-sama ada Bapak Kapolri, Pak Sam, sehat selalu, Pak, ada Bu Sekprodi, host di sini, Bu Triase, semoga sehat selalu kita. Kemudian bapak-bapak dosen yang tahun perjuangan 2 yang saya hormati, ada Pak Swendri, sehat-sehat, Pak Imam, Pak Ali, Pak Irwan, dan bapak-bapak yang lain. Juga ada Dinda-Dinda yang hadir menyaksikan conference on air kita pada siang sore Pak hari ini. Baik, pada kesempatan ini saya sambil lihat apanya, Sri. Iya Pak. Sehat Sri kan? Iya sehat Pak, alhamdulillah. Nah, udah makan tadi? Sudah Pak. Itu yang perlu, nah, jaga kesehatan. Ya, jadi ini
judul Sri ini menarik nih, sedap. Kenapa? Karena kemarin pernah juga saya tawarkan judul sama abang-abang senior maupun kawan-kawan tentang bagaimana menyelesaikan masalah UPZ di UIN Sumatera Utara, karena selama ini memang ada permasalahan secara sosial di sana kita temukan. Seperti itu kan, Sri? Jadi saya ingin tahu nih, pertama yang saya ingin tahu, saat Sri menghadapi atau bertemu langsung dengan Pak, siapa namanya, Pak UPZ tadi? Pak UPZ lah pokoknya. Ah, ibu-ibu apa bapak? Bapak-bapak. Bapak UPZ tadi, apa kira-kira masalah yang paling esensi? Masalah paling esensi ini masalah yang paling utama nih mereka dalam menentukan penerimaan beasiswa UPZ di UIN Sumatera Utara. Apa penjelasan Bapak UPZ tersebut kemarin yang dapat Sri terima? Kemarin ketika wawancara Pak kepada Bapak Abdullah Siha, Bapak itu memaparkan bahwasanya memang yang paling sulit itu mereka menentukan kelayakan mahasiswa ini gitu. Kadang katanya karena mereka itu tidak mengenal langsung mahasiswanya, jadi mereka itu nggak kenal, mereka itu nggak ini, maksudnya nggak bisa menentukan bahwasanya mahasiswa tersebut memang betul-betul berhak menerima atau tidak gitu Pak. Nah, itu keterangan pertama. Halo? Halo? Itu keterangan pertama ya, Sri? Iya Pak, mereka yang paling kesulitan untuk menentukan kelayakannya mahasiswa penerima UPZ ini Pak. Nah, untuk menyelesaikan masalah itu dengan penelitian Sri ini, dengan skripsi Sri ini, kira-kira apa solusi yang Sri tawarkan kepada Pak UPZ tadi? Saya menawarkan sebuah sistem data mining gitu Pak, dalam penerapan algoritma K-means. Nantinya outputnya itu nanti pengelompokan mahasiswa sesuai dengan pengelompokan mahasiswa layak, tidak layak, dan dipertimbangkan. Nanti kan di dalam algoritma K-means ini, algoritma ini nanti bakal mengklasterkan dengan karakter-karakter yang sama, dijadikan satu karakter gitu, dijadikan satu klaster gitu Pak, gabungkan. Jadi menurut saya lebih bagus diterapkan algoritma ini ke dalam untuk menentukan. Oh, halo. Halo. Dengar suara saya, Sri? Dengar Pak, Dengar ya? dengar Pak, Suara saya dengar. Dengar. dengar Suara Pak. saya ada, Pak. Dengar. Sampai ke Medan area, dengar ya, Pak? Wah, mantap. Iya apa aja, Pak? Gambarnya ditutup aja dulu, Pak, kali. Berat dia, Pak, lagi pakai gambar ini, video. Iya, makanya putus-putus dia tadi. Tutup dulu, Pak. Lagi ngomong, videonya matikan aja dulu, Pak. Ya, Pak. Tapi saya dengar kok suara Pak Pariza dari tadi, suaranya merdu. Wih, itu Bu Ase gambarnya aja yang kelihatan itu. Nggak goyang-goyang. Oke. Iya. Pak, ini jelas suaranya karena headsetnya bagus itu, Pak. Oh iya, Nah. mantap. Karena red zone, di daerah sini red zone, jadi diutamakan. Silakan, Oke, Pak. lanjut Sri. Pak Parija. Sri, Iya Pak, Pak Parija Gimana macam tadi? penyiar ini. gimana tadi Sri? Apa penjelasan masalah yang paling esensial menurut Pak UPZ tadi yang harus diselesaikan dengan bantuan penelitian Sri? Karena mereka tidak mengenal langsung siapa-siapa saja yang berhak menerima atau
menentukan penerima beasiswa UPZ. Kriteria pertama. Menurut penelitian Sri, kira-kira apa yang bisa Sri tawarkan untuk menyelesaikan masalah itu? Dengan membuat sistem data mining-nya, Pak, dalam penerapan algoritma Keynes-nya. Jadi dalam sistem ini nanti akan dilakukan perhitungan algoritma Keynes, hasilnya akan keluar yaitu klaster mahasiswa yang layak, tidak layak, dan dipertimbangkan sesuai dengan karakter-karakter yang telah ditentukan oleh UPZ, karakter mahasiswa yang berhak menerima. Syaratnya ya, ada rules-nya berarti kan? Iya, Pak. Nah, ada nggak Sri analisa dari beberapa rules yang mereka buat, yang mereka susun? Karena ada beberapa rules tadi. Contohnya misal pendapatan orang tua. Iya, Pak. Ada berapa banyak rules yang mereka buat. Nah, dari beberapa rules itu, kira-kira menurut penelitian Sri, ada nggak rules yang harus ditambah mungkin, atau ada rules yang harus dikurangkan sehingga bisa mereka bisa melakukan kontrol? Kan kita kontrol untuk menentukan penerima beasiswa. Karena ada masalah mereka tidak tahu, benar nggak? Karena masalah administrasi sekarang bisa aja dimanipulasi kan begitu. Misalnya keterangan miskin segala macam itu bisa dimanipulasi mereka. Mungkin karakter yang paling penting itu cuman dari penghasilan orang tua sama status mahasiswa tersebut gitu, Pak. Maksudnya status orang tuanya, apakah orang tuanya masih ada dua-dua atau sudah meninggal salah satunya. Itu mungkin menurut saya yang paling esensial untuk menentukan penerima beasiswa UPZ, dari penghasilan orang tua dan status mahasiswa tersebut, apakah masih punya orang tua atau salah satunya udah meninggal gitu. Oke, baik. Jadi begini, Sri. Ini ada sebenarnya ada kaitannya dengan kejelasan di latar belakang Sri nanti. Kan? Nah, di latar belakang Sri ini kan, ini Sri ada sampaikan, memang di paragraf pertama itu kita jelaskan tentang perkembangan teknologi, namun bukan teknologi secara umum. Cuma jelaskan tentang teknologi yang selama ini digunakan. Ini kan kita pakai kita ambil masalah sosial yang ada di UIN, khususnya di UIN nih kan. Iya, Pak. Ada nggak Sri pernah bandingkan di tempat lain? Kita pandang secara empiris secara luas di masalah yang lain, di kampus lain misalnya, ada nggak kira-kira mereka buat bangun sistem atau mereka buat cara untuk penerimaan UPZ? Cara mereka bagaimana? Kalau yang udah ada, sampaikan. Kalau UPZ sendiri, Pak, yang adanya cuma di UIN aja, Pak. Nah, mungkin kalau beasiswa lain. Nah, beasiswa yang aromanya seperti UPZ, misalnya beasiswa bantuan anak-anak kurang mampu ya, kemarin mahasiswa kurang mampu apa namanya kemarin? Kan ada berdasarkan prestasi satu lagi berdasarkan faktor ekonominya kan, itu kan mirip-mirip ini sebetulnya UPZ kan. Hanya saja UPZ ini kan memang rules-nya atau ketentuannya berdasarkan, kita lihat namanya zakat. Kalau zakat kan berarti udah ada ketentuannya berdasarkan syariah Islam. Ada dalam Islam bagaimana orang-orang mustahik yang layak menerima zakat. Nah, menurut Sri waktu menghadapi atau berhadapan dengan Bapak UPZ kemarin, saya menurut Bapak itu Pak Sa'ad, UPZ kemarin,
ada nggak mengarah ke sana panduan-panduan mereka untuk menerima mahasiswa ini tadi, membagikan UPZ ini tadi, kira-kira ada nggak mengarah-arah mereka memang sudah sesuai dengan syariat yang sudah ditentukan dalam Islam dalam penerimaan UPZ? Ada Pak. Sesuai nggak? Sudah sesuai nggak menurut Sri? Kami Sri yang wawancara kemarin kan? Menurut saya belum maksimal sih Pak. Nah, kalau memang belum maksimal, Sri arahkan nanti ke sana gitu. Karena ini berkaitan dengan kami juga. UPZ itu kan uang kami semua nih, para dosen pegawai seluruh UIN. Kalau salah cara penyampaian, nggak sesuai dengan syariah, tapi zakat kami selama ini juga yang disalurkan melalui UPZ itu juga salah, maksud saya. Makanya tadi saya tanya di awal, dari semua kriteria yang mereka bikin, yang mereka buat, menurut saya ada nggak yang perlu ditambahkan, dikurangkan, atau bahkan karena panduan zakat kan ada syariahnya gitu kan, sesuai syariah, dulu nggak sesuai syariah nggak mereka buat. Karena memang insya Allah, kalau memang itu mereka jalankan sesuai dengan kriteria syariah kita, syariah Islam, penerimaan zakat, ya insya Allah dengan bantuan Allah dan izin Allah, qadarullah, itu dalam penyampaian zakat itu bisa maksimal, itu maksudnya. Iya Pak. Nah itu nanti ceritakan aja di latar belakang, sampaikan aja latar belakang, bahwasannya memang selama ini mereka, keadaan sekarang itu bagaimana mereka gunakan apa namanya, rules yang bagaimana yang sekarang, kemudian yang Sri tawarkan bagaimana, karena yang Sri tawarkan ini kan sesuai dengan zakat. Namanya zakat ini kan sensitif nih, udah ada peraturannya memang. Surat Al-Baqarah ada, di surat An-Nisa juga ada, semua dibahas di Al-Quran tentang zakat. Jadi nggak bisa sembarangan mereka buat ketentuan. Jadi urusan ada kriteria nanti familinya si Anu itu nggak bisa lagi, ya kan? Dihapuskan, nggak bisa lagi tuh. Karena zakat ada cerita famili sesuai syariah di semua saya. Hanya ceritakan nanti latar belakang masalah. Nah, nanti itu juga apa nih, pemikiran dikembangkan. Ini ada, ini tentang apa ya, tentang kami kemis ya. Dan itu dimasukkanlah. Ada nggak masalah di tempat lain, di kampus lain atau di kampung lain, di desa lain yang sudah membahas tentang cara menyelesaikan atau cara menentukan penerimaan beasiswa, terutama beasiswa anak tidak mampu. Nanti di rumusan masalah ini, kalau bisa kita jangan ada kata bagaimana lagi terakhir. Jadi kita mau lihat dampaknya, implikasi apa yang dirasakan sama panitia UPZ UIN dalam menentukan pelayakan penerimaan UPZ, mahasiswa yang menerima bantuan UPZ. Jadi nanti bisa-bisa bahasanya gini, apakah aplikasi apa namanya, data mining menggunakan algoritma K-means ini bisa memberikan dampak yang baik atau bisa memberikan dampak yang bagaimana gitu kan, keadaan yang sekarang gitu. Itu bisa seperti itu nanti arahnya, karena kan selama ini nggak ada sistem yang mereka punya kan gitu. Nah dengan adanya sistem yang Sri bangun ini, apakah ada dampaknya? Nah, itu nanti dirumuskan masalah jadinya. Apakah berdampak? Gitu. Apa dampaknya nanti? Kan seperti itu. Ini masukan saya sih, ya kan? Iya. Kemudian, kalau bagaimana cara membangun sebuah sistem itu kurang menusuk dia. Makanya tadi bisa jadi nomor 2 itu bisa, pertama bagaimana cara menerapkan data mining, oke lah. Terapkan algoritma data mining dalam penerimaan beasiswa UPZ. Kemudian yang kedua, setelah diterapkan ada nggak dampaknya sistem ini dengan UIN itu sendiri, khususnya penerimaan UPZ. Nah, karena nanti rumusan masalah ini menjawab kesimpulan kamu, kan? Kesimpulan kamu menjawab itu nanti. Ternyata dengan adanya aplikasi ini,
dampak yang dapat dirasakan oleh masyarakat UIN khususnya Sumatera Utara bagi mahasiswa dan ini adalah bla 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 bla. Iya, Pak. Kan Sri? Iya. Marah Sri? Marah nggak? Iya, Pak. Minum dulu. Ada minum di situ. Cak, minum dulu. Biar nggak apa kali. Enggak, Pak. Ya. Ya, jangan pegang kali kita. Kan biasanya ada kue-kue ini. Bukan sendirilah kuenya. Ada situ Pak. Nggak nyampe rupanya Pak. Ada, belum di-download. Belum di-download. Kirim Jadi, Pak, pakai Gojek Pak, pakai Gojek. Jadi Nyampe rupanya ke tempat Pak Parija ya. Belum dikirim pakai Gojek Pak. saya mungkin itulah Sri. Saya cuma ingin tahu start point dari penelitian Sri ini dari mana. Kita udah dapat start pointnya masalah penerimaan zakat. Nah, dalam penerimaan zakat itu ada rulesnya itulah yang Sri analisa nanti. Udah sesuai dengan syariat Islam nggak? Sesuai dengan kebutuhan kita nggak? Agar tidak terselewengkan zakat ini karena zakat ini sensitif kan itu kan. Sumbernya dari mana? Sumber dari uang-uang kami juga gitu kan. Uang kami dipotong tiap bulan itu sumber zakatnya sebenarnya. Kalau salah dalam menyampaikannya berarti kami juga nggak dapat. Jadi start pointnya udah dapat, tinggal Sri nantang Sri ibarat sinar laser itu kan Sri udah tahu kemana tujuannya. Terus, nah kenapa dia? Tahu start pointnya di mana, jadi nggak melebar ke mana, sehingga Sri bisa saat nanti Sri bisa sampaikan output dari sistem ini apa, kemudian implikasinya apa, gitu, dampaknya apa yang dirasakan. Nah, itulah yang menjadi masalah Sri itu. Saya ingin menurutkan itu. Mau masalah yang di bab 1, bab 2, apa itu nanti masalah redaksi. Yang penting Sri udah tahu dulu start point dan arah sinar lasernya itu mana. Mungkin saya rasa itu dulu lah sementara ini untuk Ibu host, saya kembalikan kepada Ibu host. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Fariza untuk masukan terhadap adik kita Sri Astuti. Semoga beliau bisa memperbaiki proposalnya. Tapi lewat ini. Tapi lewat. Sreni siapa nih? Apa Mas? Ada Sreni nih, zona merah nih. Kopi belum kopi. Base, suara saya dengar Base. Dengar Pak, dengar. Kuat Nah, Pak. udah, saya bisa lah. Dengar, Pak, dengar, Saya Pak. suara aja gini. Kalau gambar dia putus, karena pakai HP. Karena saya lagi di dua acara ini kebetulan Base. Maunya Oh, iya. kalau yang berbicara Itu, Pak. ada gambarnya Pak. Karena kami kangen juga sama Pak Irwan. Oh lah. Yang berbicara adalah gambarnya Pak. Coba bisa lihat. Udah, kelihatan. Kelihatan Pak. Nah, udah kelihatan Pak, kelihatan. Oke. Oke, selanjutnya adalah masukan Sreni loh. Siapa punya Sreni matikan dulu. Bapak Yang Riza punya Sreni tolong matikan. kondusifkan dulu. Di mute dulu, di mute yang lain. Nah, bunyi Sreni nih. Siapa nih? Itu lagi semprot itu mungkin lagi semprot. Pak Fariza itu yang lagi memang ada sering di tempat Pak Fariza. Di mute dulu Pak Rija, mute. Udah aman Pak. Udah. Ah, saya nggak ada. Saya mood dari tadi. Enggak Pak Farija remote-nya tadi tuh. Ada. Oke. Oke, Base. selanjutnya akan komentar dan masukan yang akan diberikan oleh penguji 1 yaitu Pak Muhammad Irwan Padi, STNKOM, calon dokter kita. Yang dengan hormat saya persilahkan. Ya, terima kasih Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Sri Astuti ya. Akhirnya seminar juga kita. Ini bagus kalau punyamu ini dibuat sebaik-baik mungkin dan nanti digunakan untuk UIN. Tapi sini kayaknya perlu nanti ditambahilah beberapa kondisi. Satu itu ya kondisinya itu kan perlu ditambahi ini hanya daripada batasan masalah itu
seperti kamu uraikan, itu mulai dari penghasilan, jumlah tanggungan, pembayaran listrik, kerja orang tua, prestasi mahasiswa, itu masih belum memenuhi kondisi yang semuanya. Karena juga jangan sampai nanti ada satu mahasiswa dia berbagai macam beasiswa dia terima. Ngerti maksudnya kan? Nah, jadi biasanya kalau biasa mahasiswa itu juga buat surat pernyataan tidak sedang menerima beasiswa dari tempat lain. Nah, itulah namanya kan berbagi keadilan sama kawan-kawan kan. Kemudian juga di sini tadi seperti yang disampaikan Pak Parija, saya sangat sepakat, dan kalau bisa sampai seperti itu, ini sampai juga ke penyalurannya. Ngerti ya? Bisa. Sri Astuti maksudnya. Iya Pak, bagaimana Pak? Sampai nanti ini aplikasi sampai ke penyaluran daripada UPZ itu udah sampai ke siapa-siapa saja, kapan dia udah disalurkan, diterimanya kapan, sampai bukan hanya memfilter data yang penerima UPZ saja kalau bisa ini. Bisa sampai situ? Ini datanya dia hanya dari UPZ aja atau mahasiswanya ikut ke sistemnya itu Pak? Atau gimana Pak? Ya, mahasiswa yang diterima UPZ itu, kemudian nanti kan itu kan uangnya akan disalurkan kan? Iya Pak. Nah, jadi nanti kalau bisa ini jadi aplikasi UPZ yang digunakan oleh UIN kita hibahkan. Jadi nanti ketahuan ini UPZ ini disalurkan ke siapa orangnya, tanggal berapa jumlahnya, sehingga nanti menjadi apa? Bukti otentik. Jadi orang yang mengeluarkan UPZ juga menjadi dengan aplikasimu ini ada transparan dan kepercayaannya semakin tinggi begitu. Dan ini kamu juga mendapat amalan jariah karena membuat aplikasi yang luar biasa sebetulnya. Bisa sampai situ? Insya Allah Pak, nanti saya coba ya Pak. Nah, karena kalau saya rasa sudah kita di aplikasi yang bisa ngerti. Pak, Halo? putus-putus Pak. Halo? Nah, saya ulang ya, Sri ya. Atau saya tutup dulu di videonya. Nah, ini dengar, halo Sri. Iya Pak. Sri, dengar suara Iya, saya? Pak. Dengar Pak. Nah, ini kalau saya secara pribadi mungkin juga UIN mengharapkan aplikasimu yang kamu buat ini bukan hanya sekedar untuk memenuhi syarat skripsi saja. Ngerti? Iya Pak. Nah, kalau bisa kami harapkan ini akan digunakan untuk UIN. Nah, karena di aplikasi UIN belum ada yang seperti ini. Dia baru hanya menampilkan saja, dan ini sudah ada aplikasinya. Bahwasanya penerima zakat itu UPZ adalah ini. Dan setiap tahun itu orang mendaftar. Sudah ada saya rasa aplikasi yang seperti ini di Pustipada. Nah, jadi ada aplikasinya ini kan setiap orang suruh mendaftar masing-masing. Nanti kemudian tiba-tiba keluarlah hasil, inilah penerima. Tetapi sampai sekarang itu masih terputus kepada siapa? Sampai bagaimana penyalurannya. Nah, itu belum ada. Bisa ngerti di situ? Iya Pak. Nah, jadi Bisa, kami harapkan ini kalau bisa nanti jadi data, bisa big data juga kalau nanti besar gitu ya. Kalau bisa juga nanti ini di klaster ada juga mungkin per fakultas gitu kan, per prodi. Nah, itu kayaknya aplikasi yang lama orang Pustipada itu belum sampai situ. Dia belum bisa membagi itu per fakultas, per prodi, siapa-siapa yang sudah menerima. Nah, bagaimana mungkin rekam jejaknya. Kalau bisa sampai situlah, bisa ngerti. Iya Pak. Nah, udah. Itu aja mungkin dari saya. Nanti yang lain-lainnya, kamu ambillah dari teori-teori Cummins itu yang terbaru. Ya, ada Iya, itu Pak. banyak teorinya itu yang di beberapa literatur itu banyak di paper-paper di jurnal. Silakan. Nah, itu aja dari saya cukup. Mungkin yang lainnya itu cuma ya format-format tulisan lah, perbaikilah sesuai dengan aturan. Udah ada yang mau tanya kan? Enggak Pak. Sudah Pak, cukup Pak. Nah, cukup ya. Kalau sudah ya mungkin itu saja dari saya, beberapa masukan nanti bisa kamu supaya nanti dilanjutkan ke skripsinya, dan intinya
kalaulah bisa bermanfaat benar-benar itu kan. Apalagi kita bisa membuat sistem informasi kan. Nah itu yang kami harapkan dari dulu-dulu pun, daripada pendahulu abang senior dan kakak senior, kami harapkan yang aplikasi yang kalian buat itu juga jangan hanya sekedar memenuhi syarat skripsi saja. Nah gitu aja ya dari saya ya. Terima kasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke Ibu moderator. Silakan Bu. Terima kasih kepada Pak Muhammad Irwan Padi untuk masukan dan koreksinya. Semoga ini bisa menghasilkan skripsi seperti yang diharapkan. Untuk selanjutnya adalah masukan dari pembimbing 1 pada Pak Samsudin. Halo Pak Samsudin. Ya Bu Ase. Terima kasih. Ya, ada Bapak dipersilakan jika ada ingin masukan yang disampaikan. Ya, baik. Nah, sedikit aja masukan dari saya untuk Sri Astuti. Iya Pak. Ya tadi sudah banyak masukan-masukan, saran-saran yang diberikan oleh Bapak Muhammad Irwan Padi Nasution sama Bapak Muhammad Fahriza. Nah, agar semua masukan dan saran-sarannya itu diikuti. Iya Pak. Jadi sesuaikan kriteria dengan syarat-syarat zakat. Itu tadi kalau menurut Pak Muhammad Fahriza. Jadi supaya memang benar-benar sesuai dengan syariat zakat. Karena memang yang saya tahu juga, ya pastinya UIN sendiri pun sudah mengikuti itu kan seperti itu. Nah, tetapi coba di filter lagi mana yang atau ada yang perlu ditambahkan lagi ya kriterianya supaya lebih bagus lagi dan sesuai dengan syariat zakat kita. Iya, Nah, kemudian juga tadi kalau menurut Pak Irwan tambahkan kriterianya apa? Tidak sedang menerima beasiswa lain. Yang apresiasi dan lain-lain juga bagus ya, tambahkan kriteria tersebut. Nah, kemarin itu memang kita belum membuat sebuah aplikasi atau sistem informasi zakat lah ya. Tadi kan kalau menurut Pak Irwan Padi coba dikembangkan sampai membuat sistem informasi ya, dari mana uang masuk, proses sampai uang keluarnya itu transparan gitu ya. Nah itu memang bagus sarannya. Nah tetapi ya memang Sri harus lebih ini lagi kalau memang Sri menyanggupinya, kan seperti itu. Ya mudah-mudahan bisa. Ya, Sri kan di rumah belajar terus kan gitu kan. Iya Pak. Baik, mungkin itu aja. Terima kasih. Saya kembalikan ke Bu Triase. Terima kasih kepada pembimbing 1 Pak Samsudin sudah memberikan masukan dan untuk perbaikan dari proposal skripsi. Kalau saya sebagai ketua menyarankan supaya kalau bisa memang memenuhi permintaan dari penguji-penguji untuk memperbaiki skripsinya supaya kalau bisa memang bermanfaat untuk UIN, jadi menjadi sedekah jariah. Oke. Selanjutnya Sesti boleh mengucapkan selamat ini, mengakhiri dari presentasinya. Terima kasih kepada Bapak dan Ibu penguji dan pembimbing. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Sri Astuti untuk presentasi dan skripsinya dan presentasi dari skripsinya. Tapi kepada penguji dan pembimbing dipersilakan memberikan aplaus. Bisa nggak bunyi aplausnya ya? Dan jangan lupa
Diisi, tolong langsung diisi nilainya yang ada di Google Doc biar saya bisa menghitungnya langsung ya Bapak penguji dan pembimbing. Mana nengoknya Bu? Oke, kita lanjut saja kepada present kita yang kedua yaitu Fahira Halisa Rizkullah. Kepada Fahira dipersilahkan untuk mempresentasikan isi dari proposal skripsinya.